Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di presentasi hasil pengerjaan UAS Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek oleh saya Margaret Bungara Sitompul dengan NIM 12S24006. Jadi di sini saya akan langsung saja membacakan readme ataupun instruksi yang diberikan pada tugas kali ini. Pada sesi ini kami diminta untuk menyelesaikan persoalan untuk menguji pengetahuan dan keterampilan kami mengenai beberapa konsep yang telah dipelajari pada pembelajaran program berorientasi objek. Yang pertama, di Institut Teknologi Dell, penataan lokasi parkir kendaraan Civitas Akademika menjadi prioritas. Setiap kendaraan harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan. Dengan kata lain, terdapat beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil dan sepeda motor. Berikut adalah ketentuan yang diterapkan. Yang pertama, mobil hanya dapat diparkirkan pada area parkir khusus mobil, begitu juga dengan sepeda motor. Kemudian penempatan kendaraan dalam area parkir tidak boleh melebihi kapasitas tersedia. Berarti kendaraan diidentifikasi dengan atribut nomor polisi ataupun plat number, kemudian nama pemiliknya atau owner, dan jenis kendaraannya yaitu type. Keunikan kendaraan dijamin melalui plate numbernya. Jadi nanti yang membedakan kendaraan dengan yang lain adalah plate numbernya. Kemudian area parkir diidentifikasi dengan nama area yaitu name dan kapasitas maksimal yaitu capacity. Dengan jenis kendaraan yang diizinkan adalah allowed type. Keunikan area parkir dijamin melalui name. Kemudian di sini mensimulasikan studi kasus dalam solusi berbasis apa dengan mengaplikasikan konsep OO, yaitu Object Oriented dan orang berbasis GPA. Seluruh data disimpan pada database persisten dan kami dibebaskan untuk menggunakan driver database. Jadi di sini kebetulan saya akan menggunakan MySQL sesuai dengan pilihan masing-masing. Kemudian di sini nanti juga akan diberikan form XML. Nanti di grup ID akan saya ubah dengan NIM saya dan seterusnya. Langsung saya ke tugas yang pertama yaitu menggambarkan struktur basis data sesuai dalam diagram bicycle data model. Kemudian ada yang kedua juga seperti itu. Nah, di sini yang ketiga adalah fitur penambahan data kendaraan area parkir melalui stdim. Jadi nanti format areanya adalah area add name, capacity allowed type, kemudian kendaraan, vehicle add, plate number, kemudian pemiliknya dan type-nya, type kendaraannya. Nah, di sini juga kita bisa membaca test case-nya juga ada beberapa. Nah, di sini ada assuming vehicle, nanti akan ada fitur yang menempatkan kendaraan area parkir, validasi kapasitas dan jenis kendaraan. Nanti ada park, plate number, dan area name-nya. Kemudian kita akan lanjut lagi. Validasi tipe kendaraannya. Di sini nanti kita akan memberikan input area parkirnya, parkir, kemudian plate number dan type-nya. Selanjutnya, di sini kita akan diberikan contoh input outputnya. Untuk outputnya ada areanya, kemudian plat number dan tipenya. Kita akan langsung ke model yang pertama. Pertama-tama kita ke vehicle. Hmm. Jadi di sini paket PBO F1 ini F01 model mendeklarasikan bahwa kelas ini berada dalam package PBO F01 model agar terorganisir. Jadi di sini garis selanjutnya berguna untuk mengimpor interface set dari data collection. Walaupun nanti kita lihat di sini salah tempat ya, saya buat kemudian ada Java persistent ya seperti untuk mengimpor
anotasi GPA yang diperlukan untuk ORM. Kemudian kita balik ke entity. Jadi ini saya buat untuk anotasi membuat GPA bahwa kelas vehicle ini adalah sebuah tabel di mana di dalam database. Kemudian selanjutnya ada add ID menandakan bahwa atribut di bawahnya adalah plate number, adalah primary key dari tabel ini. Saya gunakan sebagai hmm, untuk menandakan bahwa itu adalah primary key-nya. Kemudian ke private string plate number ada owner dan type. Atribut ini untuk menyimpan nama pemilik kendaraan dan di bawahnya ada tab untuk menyimpan jenis kendaraannya, yaitu mobil atau sepeda motor. Kemudian many-to-one ini untuk mendeklarasikan relasi many-to-one. Banyaknya kendaraan bisa berada dalam satu area parkir. Lanjut untuk join kolom owner sama dengan parking area ID untuk mencoba mendefinisikan foreign key ke dalam tabel parking area. Kemudian di bawahnya juga saya buat private parking area. Parking area ini mereferensi objek ke kelas parking area. Di sini juga saya memiliki konstruktor yaitu public vehicle. Ini adalah default konstruktor. Itu wajib untuk standar GPA. Jadi kita buatlah public vehicle string berisi dengan plate number, owner, dan type-nya. Ini adalah konstruktor dengan parameter yang untuk diinisialisasi di awal. Kemudian di bawahnya ada this owner sama dengan owner, kemudian type sama dengan type. Di sini saya menggunakan setter getter. Ini adalah untuk metode untuk mengambil nilai dari si ID-nya. Si set ini untuk kita mau mengeset nilai dari si ID. Kemudian kita beralih ke getter. Di sini saya menggunakan public void plate number, string plate number, sama seperti tadi. Kemudian sama juga sampai bawah. Di sini kami menggunakan set vehicle. Artinya kita memodifikasi si vehicle ini. Berarti metode untuk mengembalikan koleksi kendaraan. Oke, jadi kesalahan yang saya lakukan dalam kode tersebut adalah saya melakukan beberapa kecerobohan dan banyak copy paste auto generate yang tidak teliti pada vehicle. Misalnya pada kesalahan di join kolom ini, di sini saya tidak valid. Harusnya di dalam anotasi join kolom itu saya menggunakan atribut name untuk menentukan foreign key yang ada di database. Harusnya tidak parking area ID. Selanjutnya untuk di setter getter ini, di sini setter getter terdapat metode get ID dan set ID yang mencoba mengakses variabel ID. Bahwa jika kita lihat deklarasi di atasnya, saya hanya menggunakan plate number sebagai primary key dan tidak ada bernama ID. Ini pasti menyebabkan error saat dikompilasi, makanya saat tadi kayak kompilasi tidak bisa. Selanjutnya ini adalah kesalahannya adalah get vehicle-nya juga di sini salah. Kita bisa lihat get vehicle yang saya buat di sini melempar exception. Berarti sebuah objek vehicle itu tidak seharusnya memiliki kondisi set dari kendaraan lain di dalamnya. Metode ini seharusnya berada dalam kelas parking area yang memiliki relasi one-to-many ke vehicle-nya. Kemudian penamaan kelas yang tidak sesuai. Di sini saya buat parking area. Walaupun secara teknis bisa berjalan menggunakan underscore, tapi seharusnya kan di Java itu kita menggunakan camel case yang berarti kayak huruf pertamanya kapital, kemudian di tengah juga kapital. Kemudian tapi di pertengahannya itu parking area P-nya besar, kemudian A-nya juga besar, tapi parking dan area-nya kecil. Kemudian perbaikannya yang saya dapat di sini yang juga saya sudah bahas, nanti saya akan tampilkan di akhir. Namun yang pastinya kita pastinya akan mengubah si ID tadi menjadi plate number. Kemudian si join-nya tadi kita ubah jadi di join, kita ubah jadi di join ini. Nah, kita akan menggunakan name bukan si owner lagi. Ini jadi name sama dengan parking area ID.
Kemudian di private parking area-nya ini menggunakan statement penamaan camel case. Kita nggak boleh menggunakan uh, underscore lagi, kita akan menggunakan camel case. Nanti saya akan membuat perbaikannya di akhir. Oke, kita lanjut ke program selanjutnya. Selanjutnya. Oke, kita lanjut ke sini. Model yang kedua ini adalah entitas antar parkir yang sama seperti sebelumnya. Saya akan menjabarkan baris demi barisnya yang sudah saya buat. Kemana saya juga akan mengevaluasi kesalahan yang saya lakukan di dalamnya. Berikut adalah kode yang saya tulis. Di sini ada package PBO 0 sama seperti tadi mendeklarasikan package tempat kelas ini yang berada. Kemudian Java Persistent, impor anotasi GPA, kemudian impor interface list untuk menampung banyaknya kendaraan. Kemudian di sini ada entity, menandakan ini adalah entitas database seperti tadi. Kemudian ada tabel name parking area, secara eksplisit menentukan nama tabelnya di dalam database. Kemudian ini ada public class parking area. Ini kesalahan yang minor. Penamaan kelas menggunakan snack kelas ya memang menyalahi standar sama seperti tadi. Dan seharusnya kita harus menggunakan camel case. Kemudian kita lanjut ke ID. Di sini saya memang melakukan kesalahan yang fatal. Saya menjadikan atribut ID baru sebagai primary key. Sementara di awal kita tidak ada membuat ID sama sekali. Kita hanya menggunakan plat number. Kemudian ini ada hmm, generic value. Jadi di sini uh, di sini saya melihat uh, di private string name ini, padahal di soal tertulis keunikan area parkiran dijamin melalui name. Nah, sementara uh, saya buat di sini ya name. Kemudian kolom name itu adalah capacity. Atribut kapasitas maksimal area parkirnya. Kemudian untuk di allow type-nya itu atribut jenis kendaraan yang diizinkan, yaitu mobil atau sepeda motor. Kita lanjutkan lagi untuk one to many mapped by. Di sini ada parking area one to many. Parking area ini cascade. Ini kesalahan yang kedua yaitu mapped by itu harus sesuai dengan nama properti di kelas vehicle. Di sini ada private list vehicle, relasi one to many. Yang pertama, area menampung banyak kendaraan. Kemudian ada di sini kami memiliki construct default yaitu public parking area. This name, this capacity, this alert time. Ya masih sama seperti tadi. Uh, saya menggunakan underscore yang harusnya Comcel. Ya, kemudian saya lanjut dengan getter setter. Di sini public long get ID, sementara ID belum ada. Saya buat plat number, kemudian return ID. Selanjutnya di sini adalah public void set ID. Nah, di sini saya menggunakan uh, public string get load time. Ini adalah kesalahan yang sangat-sangat fatal karena completion error. Karena alert type itu kan hanya besar, nggak bisa dideklarasikan karena nggak pernah dideklarasikan hanya besar. Dari tadi kita deklarasikan hanya kecil. Kemudian di kesalahan keempat ini saya lupa menggenerate method setter untuk alert type. Jadi nggak ada alert type di uh, generate type untuk setnya. Karena saya lanjut ke get capacity di sini
tidak ada masalah sampai ke set vehicle. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesalahan yang saya lakukan secara detail. Yang pertama, saya mengabaikan spesifikasi soal, yaitu keunikan area parkir dijamin melalui NEM. Namun karena terbiasa menggunakan auto increment ID, saya secara refleks membuat variabel long ID dan memberi notasi ID serta generate value. Ini salah besar, seharusnya atribut name yang menjadi primary key-nya. Selanjutnya ada yang tadi kita lihat A itu benar-benar kesalahan yang fatal, harusnya itu menggunakan huruf kecil. Karena dari awal juga saya gunakan huruf kecil. Di Java juga bersifat sensitif, program ini pasti akan gagal dikompilasi karena variabel alat type itu tidak pernah ada. Yang ada adalah alat type yang hurufnya A-nya kecil. Kemudian saya lupa membuat setter untuk getter. Saya membuat setter, maksudnya saya membuat getter untuk alat type, tetapi tertinggal untuk membuat setternya. Ini akan menyebabkan modifikasi data objek ke depannya. Kemudian inconsistent relasi, itu map by. Pada anotasi one to many, atribut mepet sama dengan parking area merujuk pada nama variabel dalam kelas vehicle. Karena pada perbaikan kelas vehicle sebelumnya kita sudah mengubah nama propertinya menjadi camel case, yaitu parking area, maka mepet by di sini juga harus diubah menjadi parking area. Nanti sih kita akan memperbaikinya dari awal. Kemudian untuk memperbaikinya sama seperti tadi, kita harus membuat parking area menjadi camel case. Kemudian alert type juga kita harus membuat jadi huruf kecil. Kemudian konsisten dalam membuat relasinya. Ya, nanti kita akan memperbaiki di bawah. Dengan perbaikan ini, kedua model kita, vehicle dan parking area, akan dirancang dengan kokoh dan siap digunakan pada driver class. Kita akan langsung masuk ke driver class kita. Di sini saya menamai driver class itu dengan app Java. Jadi di kelas ini berfungsi sebagai titik masuk program kita, di mana interaksi dengan input dan output dan manajemen transaksi database terjadi di sini. Baiklah, di sini kita akan bedah dan analisis kesalahan yang ada di dalam driver kita. Kesalahan yang pertama, langsung salah. Di sini ada struktur package yang salah. Di soal kan diminta PBF01, jadi package-nya harus PBF01 saja. Jadi driver gak usah ikut. Kemudian ada selanjutnya di sini masih benar Java persistent, util scanner, parking area dan vehicle masih benar. Kemudian kita lanjut. Di sini public class app, kemudian private static entity manager, factory, factor M, kemudian di bawahnya juga masih sama entity manager M, kemudian public static void main string untuk menyimpan listnya mungkin ya. Kemudian ada persistent create entity manager. Jadi kita menggunakan nama persistent kita parkit2 yang ada dibuat di file XML kita. Scanner untuk membaca inputan, kemudian ada command scanner next line untuk membaca next line, untuk memisahkan input dan output dalam baris yang berbeda. Kemudian di sini ada case display all. Nah, di sini kita menemukan kesalahan. Ada di vehicle add. Di sini kesalahannya terdapat 4 argumen pada parsing integer pada posisi yang salah. Di sini kan inputnya vehicle yang sebelumnya itu vehicle add, kemudian ada plate number, kemudian ada owner type, tidak ada angka in yang ada di sini. Tidak ada ini yang ada di sini, ini parse ini harusnya tidak ada. Aturannya cuma 3, ini disediakan 4 argumen. Berarti ini sudah salah. Kemudian kita lanjut lagi di case parking area. Kesalahan yang ketiga adalah sesuai soal komennya adalah area add.
bukan parking area add. Jadi, add parking area, 1 integer person, part 2, part 3, lanjut ke assign. Kesalahan yang keempat juga ditemukan di case assign ini. Assign vehicle part 1 dan part 2. Berarti, sesuai dengan soal, command-nya adalah park, bukan assign. Maka, assign vehicle part 1, part 2 ini masih salah. Nah, di bawahnya masih ada juga default. Kita akan masuk ke private static void. Masih belum ada yang masih benar saja. Private static void display all. Kemudian type query parking area masih benar. Kemudian request select from parking. Sama query yang akan digunakan nanti untuk mengisi database kita yang ada di MySQL. Jadi saya buat data name area class. Parking area class. Selanjutnya list parking area. Ini adalah kumpulan dari area parking partnya nanti. Di sini ada kesalahan yang kelima yaitu typo variable parking areas. Ini list parking area. Selanjutnya di for ini parking areas. Di sini typo, jadi nanti akan diperbaiki. Selanjutnya ada kesalahan yang enam yaitu katastroik, yaitu variable dom. Sebenarnya saya lupa menghapus sisa copy paste dari tugas yang sebelumnya. Kemudian untuk outputnya juga salah total. Di sini pemanggilan get allow tab-nya size-nya tidak masuk akal karena itu string. Sebelumnya saya minta maaf, Kak. Kemudian kesalahan yang ketujuh adalah di bawah list vehicle ada list vehicle sort ini. Nah, ini vehicle kan tidak punya get name. Sorting berdasarkan plat nomor seharusnya plat number di sini. Jadi vehicle sort ini belum benar. Kemudian tipe data vehicle hilang pada perulangan for. Kesalahan yang ke-9 adalah vehicle get ID dan get name tidak ada. Format output yang di soal tidak menggunakan pipe. Jadi masih banyak kesalahan yang terjadi di sini. Kemudian ada di private static void ini. Sebenarnya metode add vehicle dan add parking area pada dasarnya benar. Hanya butuh penyesuaian nama kelas dan hasil perbaikannya juga seharusnya sudah benar. Kemudian private static void async vehicles di sini masih menggunakan plat number, owner, dan type. Kita akan lanjut. Di sini saya melihat ada kesalahan lagi di parking area. Syntax alien yaitu parking area get capacity. Parking area get capacity. Parking area get capacity. Artinya parking area get type di sini tidak bisa membandingkan integer dengan string menggunakan operator kurung siku. Logikanya seharusnya cek kapasitas itu dan cek tiga tipe kendaraan yang sama type-nya diizinkan. Kemudian ada set parking area. Jadi untuk membandingkannya itu nggak boleh kita menggunakan ini kurung sudut ya, kurung sudut tancap. Jadi dari penjelasan saya dari awal sampai akhir itu kita dapat melihat bahwa ketidaksesuaian spesifikasi mismatch spec misalnya di nama perintah tidak sesuai dengan dokumen soal yang tadi. Soalnya meminta area add dan park, tapi saya menulis parking add, area add, dan assign. Ini fatal. Kemudian ada copy paste.
ada tadi DOM. Nah, selanjutnya nggak boleh juga kita membandingkan hmm, yang tadi menggunakan kurung sudut. Kemudian nanti solusinya akan saya sertakan di akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan program ini dengan nanti kita akan hubungkan dengan MySQL. Dalam arsitektur aplikasi modern, program Java yang kita buat ini tidak berdiri sendiri, yang berarti data, kendaraan, dan area parkir harus tetap ada. Bahkan setelah aplikasi dimatikan atau komputer di-reset, inilah peran database relasional seperti yang saya gunakan adalah MySQL uh, untuk menghubungkan Java kita dengan MySQL ini dijembatani oleh teknologi yang disebut dengan ORM, yang seperti kita mempelajarinya melalui spesifikasi Java Persistent API dan propernya seperti Hibernate. Yang pertama itu pemetaan ke tabel. Kelas vehicle yang kita beri notasi add entity secara otomatis akan diterjemahkan oleh si GPE tadi menjadi sebuah tabel bernama vehicle atau sesuai dengan konfigurasi dalam MySQL kita. Atribut seperti plate number dengan notasi add ID akan menjadi primary key dengan tipe varchar di tabel MySQL kita. Dan abstraksi query tanpa SQL manual. Jika tanpa GPA kita harus menulis perintah SQL manual menggunakan GPDC seperti insert to vehicle plate number. Dengan GPA kita cukup memanggil perintah berorientasi objek yaitu em vehicle. Hibernate secara otomatis akan mengonversi baris kode tersebut menjadi sebuah insert yang dipahami oleh MySQL. Kemudian kita harus sinkronisasi relasinya karena tadi banyak kesalahan dari sinkronisasi uh, relasinya yang saya buat. Relasi many to one dan one to many yang kita definisikan pada kode program yang akan dibentuk menjadi varian key dalam MySQL. Kemudian ada kolom parking area pada tabel mereka akan merujuk pada primary key di tabel. Yang tadi kita diberikan persistent MySQL agar program tahu di mana kita mengkonfigurasikan file. Di sana kita menentukan GBDC URL misalnya GBDC MySQL localhost yang tadi dan memasukkan username dan password database MySQL kita. Oke. Kemudian saya akan membuat program kita menjadi dapat dijalankan. Di sini kita akan mencoba mengcompile-nya. Hmm,
Jadi program saya masih error, masih terdapat beberapa kesalahan. Mungkin saya akan mengkompil dan menyelesaikan program ini di video yang berbeda. Namun dari soal readme pada UAS ini, saya cukup banyak kebingungan dan merasa saya cukup kurang dalam menyelesaikan program kali ini. Saya banyak eh, melakukan kesalahan-kesalahan teknis yang sangat fatal, yang bahkan program saya tidak dapat dikompil. Oleh karena itu, saya ingin belajar lebih lagi untuk memahami pemrograman berorientasi objek lebih lanjut nanti. Kemudian, setelah saya sadari, saya memiliki banyak kekurangan pada penotasian variabel yang konsisten. Saya tidak dapat mengingat variabel yang konsisten. Sering melakukan kesalahan typo, huruf, dan baru tahu bahwa di Java itu underscore sangat tidak disarankan dan menggunakan eh, menggunakan variabel yang tadi yang benar. Kemudian saya juga sering tidak teliti dalam mengikuti instruksi soal. Saya cukup eh, kurang puas pada pengerjaan UAS pada kali ini. Kemudian, tapi saya mulai menyadari bahwa pemahaman dalam membuat kerangka jawaban, saya mulai memahaminya. Saya mulai memahami model apa saja yang harus saya buat, atribut apa saja yang harus dideklarasikan, dan bagaimana cara untuk memodelkannya sesuai dengan soal. Namun saya sering lupa hal-hal penting yang diselipkan dalam soal. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak yang sudah mengajarkan materi ini kepada saya. Materi ini sangat berguna untuk saya pelajari ke depannya untuk membantu pemahaman saya mengenai pemrograman berorientasi objek. Oleh karena itu, saya Margaret Bunga Setompul mengucapkan terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan saya juga beberapa pembelajaran dan teman-teman semua pembelajaran. Untuk itu, saya Margaret Bunga Setompul, pembawa undur diri. Terima kasih banyak.